Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Indrasari Gumawaningrum. Saya di sini mengerjakan tugas dari mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. M. Saiful Anwar, SE MSI. Di sini saya akan mengenalkan produk saya, yaitu briket arang. Briket arang batok kelapa merupakan bahan bakar padat yang terbuat dari batok kelapa. Bahan bakar padat ini merupakan bahan bakar alternatif atau merupakan pengganti minyak tanah yang paling murah dan dimungkinkan untuk dikembangkan secara massal dalam waktu yang relatif singkat, mengingat teknologi dan peralatan yang digunakan relatif sederhana. Briket arang batok kelapa adalah bahan bakar padat yang terbuat dari batok kelapa dengan sedikit campuran seperti tanah liat dan tepung tapioka. Briket arang batok kelapa mampu menggantikan sebagian dari kegunaan minyak tanah, seperti untuk pengolahan makanan, pengeringan, pembakaran, dan pemanasan. Bahan baku utama briket arang batok kelapa adalah batok kelapa yang sumbernya berlimpah di Indonesia. Adapun permasalahan yang kami alami saat ini ialah pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat telah menyebabkan permintaan terhadap energi semakin meningkat. Sementara ketersediaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara semakin menipis. Kami mempunyai solusi untuk permasalahan yang dialami saat ini. Solusinya adalah diperlukannya sumber-sumber energi alternatif seperti energi biomasa, diantaranya briket arang. Di lain pihak terdapat sumber biomasa potensi yang belum termanfaatkan, yaitu limbah batok kelapa. Briket arang dari limbah batok kelapa dapat dijadikan alternatif dalam mengatasi keterbatasan sumber daya energi. Target market kami dari Eropa hingga Timur Tengah, briket arang batok kelapa sangat diminati pasar luar negeri. Salah satunya Jerman yang mempunyai standar tinggi. Biasanya briket yang masuk standar negara itu bakal mudah diterima negara lain. Di negara-negara Arab, briket digunakan untuk bahan bakar hisa atau hookah alias rokok Arab. Sedangkan di Eropa, briket sering digunakan menjadi bahan bakar barbecue. Omsetnya biasa mencapai sekitar $20.000 Amerika Serikat per bulan atau sekitar 292 juta menurut kurva saat ini. Pasar briket di Timur Tengah dan Eropa cukup luas sebab menurut survei, satu keluarga di negara Timur Tengah membutuhkan 4 kg briket per hari. Sementara di Eropa, selain untuk memasak, briket juga dibutuhkan untuk penghangat ruangan. Selain pasar luar negeri, pasar dalam negeri juga sangat menjanjikan. Oke, di sini saya akan menampilkan sedikit cara pembuatan briket arang batok kelapa. Alam sekitar kita merupakan sumber energi alternatif yang bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar rumah tangga sehari-hari, khususnya di wilayah pedesaan. Salah satunya adalah limbah kelapa yang dapat dimanfaatkan menjadi arang briket, yaitu batok kelapa. Briket adalah bahan bakar padat yang terbuat dari arang dan berkualitas. Biaya produksinya sangat murah. Bahan baku mudah diperoleh di pasar, yaitu kanji. Serta peralatan masak seperti panci, kompor, dan sendok kayu. Ini tentang proses pembuatan arang briket dari batok kelapa. Yang pertama kita siapkan dulu drum, pelepak pisang, tanah yang basah. Setelah alat-alat sudah disiapkan, kita mulai isi
mulai isi tempurung, kita masukkan di dalam drum. Setelah kita isi barang 50 keping tempurung, kita ambil sabut untuk pengumpan api, tuangkan minyak tanah sedikit, lalu kita bakar. Susunannya sudah rata. Ambil pelepak pisang, masukkan di dalam. Kemudian kita ambil karung goni yang sudah kita kasih basah, kita taruh di atas. Setelah itu di sini kita isikan tanah yang sudah dikasih air, dan kita usahakan itu asap jangan keluar. Kapan asapnya keluar berarti udara masih ada yang masuk. Jadi cara presnya dari samping, karena asap selalu keluar melalui samping atau pinggir drum. Setelah udara sudah atau asap yang tidak keluar lagi, kita sudah bisa kita tinggalkan. Jadi setelah paginya kita mulai buka satu persatu. Dia punya alas, yaitu pelepak pisang. Kita buka sampai selesai. Setelah selesai, inilah hasilnya yang sudah jadi. Kemudian arang ini diproses lagi. Arang yang siap untuk digiling. Terus yang di karung ini adalah sudah hasil daripada penggilingan. Cara penghancurnya bisa digiling pakai penggiling kopi, atau cara manual seperti ditumbuk atau digiling menjadi serbuk atau bubuk arang. Proses pembuatan seperti ini. Jadi alat yang kita atau bahan yang kita siapkan yaitu kanji, kemudian kompor, panci, air. Setelah itu didihkan air, lalu kanji dituangkan di dalam loyang. Nah, kemudian di barang 2 menit diaduk. Setelah itu langsung diangkat pancinya. Adonan sudah masak, sudah selesai diaduk. Maka langkah pertama kita ambil ini serbuk, kita tumpah di loyang atau di tenda, bisa juga di tenda seperti ini. Oke, kita tumpah. Kemudian kita aduk. Setelah dingin dipakai tangan, diaduk sampai merata. Serbuk dengan adonan tadi sudah
bersatu, kita mulai mencetak. Oke, inilah alatnya, terbuat dari paralon yang kita sudah potong-potong. Kita ukur sepanjang 3 cm. Ambil serbuk ini, lalu kita masukkan di dalam cetakan. Kita isi sampai padat. Setelah sudah ini, kita buka. Ya, bentuknya lingkarannya seperti ini. Jadi ini sudah selesai, tinggal diadakan penjemuran. Kita susun, kita atur, kita susun satu persatu, kita baris. Setelah kering, cara penggunaan seperti ini. Jadi kita taruh dalam